Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Rizaldi. Kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi Budget Control System atau BCS. Oke, jadi secara sederhana, aplikasi Budget Control System ini digunakan untuk mempermudah pengajuan proposal atau klaim di perusahaan untuk pengajuan dana suatu event, misalkan promosi, diskon, atau sewa, atau ada event luar gitu. Itu biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan yang diperlukan pengajuan dulu dari misalkan bawahan mau melakukan suatu aktivitas butuh dana, dia melakukan pengajuan ke atasannya seperti itu. Nah, jadi untuk di sini yang akan saya buat adalah yang versi sederhananya aja. Yang akan saya jelaskan di sini adalah versi sederhana yang cukup perlu 4 table aja di dalam satu database, yaitu untuk user yang berisi itu untuk nanti akan dipakai login dan juga untuk role yang menentukan isi di dalamnya. Kemudian ada activity, ini untuk master data yang menentukan aktivitasnya berdasarkan tipe juga. Kemudian ada budget master, ini adalah master data yang menentukan berapa budget yang dimiliki di budget tersebut, yang ditentukan di budget tersebut. Kemudian ada claim, ini adalah transaksinya ya. Di sini transaksinya itu untuk proposalnya seperti apa begitu, pengajuannya berapa, diambil dari mana, untuk kegiatan apa, kemudian nanti itu jumlahnya berapa, kemudian bisa di approve atau di reject gitu. Ya, semuanya ada di sini di database BCS ya. Jadi saya akan langsung running aja. Di sini saya menggunakan IDE IntelliJ dengan database MySQL gitu. Kemudian kita coba aja. Jadi ada masalah. Oke, jadi di sini kalau kita user yang role-nya selain officer, dia bisa ke semua menunya untuk bisa ke masternya. Kalau dia officer, dia hanya bisa ke menu claim aja untuk melakukan transaksi. Jadi di sini misalkan seperti ini, kita bisa buat data baru, cukup diisi dengan misalkan sponsorship, ini sponsor. Misalkan itu ya, misalkan kemudian kita mau edit misalkan. Itu juga bisa juga di delete. Seperti itu, sama dengan budget juga kita bisa buat. Misalkan ini adalah budget event, itu sebesar, kita set dananya untuk budget event ini sebesar 100 juta gitu ya. Kemudian kita save, atau kita ubah lagi nih, ternyata budgetnya cuma 50 juta gitu, itu juga bisa. Kemudian kita save ya, kemudian kita ke claim ya. Ini untuk ke claim kita buat yang udah aja ya, yang misalkan kita pakai user yang officer aja. Jadi untuk user officer ini kita bisa membuat claim aja. Nah, jadi untuk pembuatan claim itu cukup dengan memilih activity-nya aja yang mempermudah ya. Misalkan di sini ada promosi produk. Nah, ini misalkan kita remark itu deskripsi ya. Jadi deskripsinya adalah promosi produk FJC2Z periode Januari 2023 misalkan. Nih, karena kepanjangan nih, lupa diatur layoutnya agak pusing ya. Terus kita diambil dari budget promosi sebesar 10 juta, 1 juta aja deh, save. Nah, seperti ini. Misalkan tadi remarknya ini ya, ini untuk periode Januari itu ya. Kemudian kita logout, pencet. Nah, jadi untuk tadi user tadi ini kan mengajukan yang ini ya. Nah, ini udah kelihatan dia misalkan untuk pengajuan produk ini diambil dari budget promosi sebanyak 1 juta rupiah ya. 1 juta. Di sini kita ke budget. Untuk budget promosi itu ada 99.900.000. Oke, jadi untuk misalkan yang ini kalau kita approve maka dia berkurang 1 juta jadi 98.900.000. Misalkan nah, itu kalau kita approve. Kalau kita buat misalkan yang kita reject gitu ya, misalkan tadi promosi produk ini lagi, ini kita ini aja promosi
aplikasi MJC2Z Januari 2023 menggunakan budget promosi lagi tapi sebanyak 1.900.000. Ini benar nggak nol ini? Oke, benar. Save. Kemudian dengan user yang di atasnya. Oke. Di sini itu tadi yang ini yang baru lagi nih. Ya, untuk promosi ini 1.900, harusnya dia berkurang kan jadi 997 juta ya. Tapi kita di sini ingin reject. Kalau statusnya di reject, dia dananya tidak akan kepotong seperti itu karena kan dia reject. Seperti itu. Jadi ibaratnya dia mengajukan proposalnya ditolak gitu sama atasannya seperti itu. Terus misalkan kita mau delete historinya gitu, itu juga bisa. Tapi kalau udah kayak gini, maupun kita update pun, karena dia statusnya itu nggak akan ke-update. Jadi bakal akan tetap terus rejected confirm gitu ya. Jadi nggak bisa di-approve lagi kalau statusnya, kalau dia udah di-approve atau reject gitu. Jadi harus mengajukan klaim baru lagi seperti itu. Ya, jadi oh iya, user juga bisa register gitu ya. Misalkan di sini terus kita buat teman head, kita register. Ini masih user tadi karena dia di karena dia departemen head, maka dia bisa mengakses budget master juga karena dia bukan officer seperti itu. Sekian dari saya. Oh ya, untuk aplikasi ini menggunakan Java Spring Boot. Kemudian untuk Java Spring Boot sendiri ini untuk mempermudah aja bagaimana penghubungan antara aplikasi dengan database supaya dia ketika diulang lagi tuh mudah gitu. Jadi ini database connection kita cuma bikin satu kelas saja biar mempermudah. Kemudian kalau di Java Spring Boot kan dia pakai repository, itu di sini untuk yang mengatur untuk urusan rootnya yang ke database langsung, itu tinggal ke database connection itu manggil, kemudian kita execute-nya itu di sini. Kemudian seperti itu tadi, delete, select, create, update itu di sini ya semua gitu ya. Kemudian untuk dari repository ini untuk service ini itu sebetulnya untuk penandaan aja bagaimana status dari proses yang dilakukan. Misalkan tadi kita pakai manggil repository, jadi kita bisa tahu dulu nih ini berhasil atau enggak, kita ketemu atau enggak prosesnya gitu. Kemudian ini ada model juga, model ini untuk menentukan isian dari datanya sama proses apa aja yang ada, metode-metode apa aja yang bisa dipakai di datanya gitu. Kemudian ada DTO, ini data transfer object, ini untuk di sini sih, kalau di sini kepakainya hanya untuk message aja sih. Tapi itu nanti kalau misalkan bisa berisi juga untuk yang berhubungan dengan database, ada transaksi yang hanya database aja yang di balik layar gitu, itu bisa di DTO gitu. Kemudian request, di sini cuma login request, ini sebetulnya modelnya untuk login aja sih, ini untuk memisahkan aja nanti. Kemudian ini ada UI-nya, itu kita cuma pakai 2 frame tadi untuk authentication sama main. Nah, untuk authentication itu yang berisi tadi login dan register aja gitu. Kemudian untuk mainframe-nya tadi untuk 3 transaksi tadi, 2 master data dan 1 transaksi tadi gitu. Kemudian ada global variable, ini untuk konstan. Jadi kayak tadi misalkan activity type-nya ini seperti ini. Kalau kita mau tambahin lagi, dia tinggal tambahin aja gitu. Misalkan di sini untuk transportasi gitu. Itu bisa. Jadi nanti tinggal ditambahkan, nanti kita running lagi. Itu mempermudah aja gitu ya. Kemudian tentunya ada main di sini itu untuk running programnya ya. Silakan. Nah, misalkan jadi misalkan dia ada activity tipe baru kan, transportasi. Jadi sekarang ada tipe baru ini untuk transportasi. Misalkan Jabodetabek.
Itu tipe transportasi gitu. Jadi untuk mempermudah aja sih sebetulnya. Biar kalau mau nambah-nambahin tinggal ditambah di satu tempat aja gitu. Karena itu pakai di banyak tempat. Contohnya tadi di sini diklaim itu kan kepake tuh juga, dia nggak cuma di activity doang kepakainya. Misalkan tadi untuk kita isi ini activity type-nya itu nggak cuma satu doang. Kemudian misalkan kita di initnya itu juga kan activity kita isi nih, kita isi juga di sini isian datanya, tapi kita juga ngisi di sini di claim juga ada gitu. Nah, ini activity combo box seperti itu. Jadi begitu aja untuk aplikasi budget control user yang saya buat, sorry, budget control system yang saya buat menggunakan IntelliJ dan juga database MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.